Dari semua bentukan Godzilla yang kita kenal, ada satu desain khusus si Raja Monster yang memang menggambarkan sisi kengerian dari ledakan bom atom. Sejauh yang kita tahu, sejarah terciptanya Godzilla terbentuk dari berbagai macam hal, dan yang paling menonjol adalah efek bom yang telah menghancurkan dua kota besar di negara Jepang. Nah, sejelek-jeleknya penampilan dari karakter Godzilla tahun 98, Godzilla tersebut rupanya masih lebih baik jika dibandingkan dengan Godzilla yang satu ini, yaitu sosok Godzilla yang bernama Mushroom Cloud Godzilla. Semuanya dimulai di tahun 1950-an, di mana para pembuat film Toho masih meraba-raba tentang bagaimana bentuk dari karakter monster yang akan mereka buat. Di samping mereka masih pusing nih dengan bentukan yang seperti apa, mereka juga harus melalui berbagai macam tahapan yang sangat sulit, yang mungkin pada saat ini banyak yang menganggap kalau proses pembuatan Godzilla dari titik nol sampai sukses seperti sekarang ini gampang-gampang aja. Tinggal bikin karakter monster, terus inspirasinya tinggal ambil dari bom atom, dan selesai, jadi tuh barang. Enggak cuy, enggak segampang itu. Bahkan sebelum menemukan karakter Godzilla, pihak studio harus berhadapan dengan berbagai macam penolakan. Entah dari pihak yang dirugikan dengan negara Jepang pada saat terjadinya perang, ataupun pihak-pihak yang menjadi korban dari keganasan perang itu sendiri. Nah, setelah melalui semua tahapan tadi, mereka akhirnya mulai mengembangkan banyak konsep demi menentukan hasil yang diinginkan. Pokoknya segala bentuk sempat dilakukan, mulai dari Suburaya yang menyarankan agar monster mereka dibuat seperti gurita raksasa atau mirip dengan kraken, sampai ke konsep yang namanya humanoid. Untungnya, ide gurita raksasa itu kemudian ditolak oleh Tanaka, yang dari sana lahirlah ide-ide yang lain yang juga dipertimbangkan, sampai Tanaka akhirnya bisa menentukan pilihan yang paling jelas, yaitu dengan menggunakan bentuk dari dinosaurus. Nah, sebelum sampai ke titik pemilihan dinosaurus sebagai blueprint, seorang penulis manga yang bernama Suki Abe pernah mengajukan satu bentuk untuk sosok Godzilla, dan jika pada saat itu bentukan yang kalian lihat ini diterima, maka kita tidak akan pernah melihat sosok Godzilla yang seperti sekarang ini. Leher lurus panjang dengan tambahan kepala bulat ini merupakan penggambaran dari ledakan bom atom yang bentukannya memang seperti awan jamur. Nama Mushroom Cloud sendiri tidak pernah diajukan pada saat itu, karena Suki Abe memang hanya ingin memperkenalkan sosok Godzilla buatannya sendiri. Uniknya, Suki juga memperkenalkan Godzilla dengan wujud humanoid, berjalan dengan dua kaki dan dua tangan sebagai bagian untuk menopang keseimbangan. Nah, apa yang diajukan oleh Suki memang pada akhirnya tidak pernah menjadi kenyataan. Namun dengan perkembangan zaman, sosok Godzilla kepala jamur yang sebelumnya hanya bisa kita ketahui lewat cerita-cerita jadul ataupun fakta-fakta misteri tentang Godzilla, akhirnya bisa kita lihat lewat video yang dibuat oleh The Odds Production yang mengkreasikan ulang ide lama tentang Mushroom Cloud Godzilla. By the way, buat yang mau mampir ke channelnya, udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Nah, di salah satu videonya yang berjudul Mushroom Cloud Godzilla 1946 memperlihatkan bagaimana sosok makhluk misterius itu pertama kali muncul. Semuanya berawal di tanggal 3 September 1944, di mana ada seorang pemuda yang sebut aja bernama Ishiro yang menceritakan bagaimana dirinya datang ke kota Tokyo, Jepang untuk pertama kalinya. Nah, pada saat dia dan temannya sedang berbelanja di sebuah supermarket, tiba-tiba dia mendengar seorang pemuda yang berteriak, "Kiamat akan datang, kalian akan mati dan tidak akan ada jalan keluar." Nah, setelah selesai berteriak, pemuda itu lalu keluar sambil melemparkan secari kertas yang kemudian diambil oleh Ishiro. Awalnya Ishiro menganggap kalau kejadian itu hanyalah kejadian random aja, sampai pada saat dia kembali ke apartemen, dia dan temannya melihat isi dari kertas yang diberikan oleh pemuda misterius tadi, yang ternyata itu berisi gambar-gambar aneh yang terlihat seperti penampakan seekor monster. Dua tahun kemudian, tepatnya di tahun 1946, sebuah uji coba bom atom dilakukan di suatu lokasi. Uji coba itu dipimpin oleh seorang dokter yang bernama Dr. Holloway di bawah komando kapal perang Los Alamos. By the Los Alamos firing ships, Dr. Holloway, leader of the Los Alamos group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. Let loose, swamp the nearby ships.
Beberapa hari kemudian, Ishiro yang masih berada di Jepang berniat untuk pergi ke pantai bersama dengan temannya. Namun kejadian aneh terjadi pada saat dia melihat dua kapal perang Amerika bergerak ke arah pantai, sehingga membuat Ishiro menjadi kebingungan. Awalnya, Ishiro menganggap kalau ini bisa jadi merupakan peringatan atau serangan darat militer Amerika ke negara Jepang. Sampai kemudian semuanya baru terjawab setelah seekor monster dari bawah laut muncul dan menghancurkan beberapa kapal perang. Makhluk mengerikan itu kemudian mulai memasuki Jepang. Dengan wujudnya yang aneh, dia melancarkan serangan ke segala arah. Adegan kemudian diakhiri dengan narasi yang pernah diucapkan oleh penemu bom atom, Robert Oppenheimer. Now I am become death, the destroyer of worlds. Dan selesai. Kira-kira begitulah isi video yang dibuat oleh Odds Production. Secara garis besar, sosok Godzilla ini memang mengerikan dari segi bentuk. Tapi kalau dari segi kemampuan, gue belum tahu. Karena yang diperlihatkan di videonya tadi hanyalah bentuk dan napas atom yang mirip dengan napas atom Shin Godzilla. Gue nggak bisa ngebayangin kalau Godzilla kepala jamur ini pada akhirnya menjadi sosok Godzilla yang kita kenal sekarang. Termasuk yang ada di Monsterverse. Dengan leher kecil dan panjang plus kepala jamur. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Godzilla versi ini yang seharusnya menjadi Godzilla dan menggantikan Godzilla yang sekarang ini? Komen di bawah ya. So kalau gitu sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai Mushroom Cloud Godzilla. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.